Selamat pagi Indonesia, salam waras. Bareng lagi dengan Heru ya. Hari ini saya melanjutkan topik pembahasan berkaitan dengan ijazah dan polemiknya yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Namun demikian, hari ini juga saya ingin menyampaikan sebuah tantangan, sebuah ancaman, mungkin bisa dikatakan seperti itu, baik untuk Pak Prabowo, kemudian juga Pak Jokowi, pihak Polda Metro Jaya, dan juga teman-teman Mas Roy Suryo CS. Ya, apa yang akan kita tantang, akan challenge berkaitan bagaimana polemik ijazah Pak Jokowi ini akan diakhiri. Nah, mengapa para pihak yang tadi saya sebutkan akan kita challenge, bagaimana mereka akan bekerja, bagaimana mereka akan memaksimalkan kerja-kerja, dan juga bagaimana mereka mempertanggungjawabkan secara publik hasil-hasil kerja dalam proses persidangan yang akan digelar di Polda Metro Jaya. Oke, jadi jelas pagi ini bukan hanya saya mengulang-ulang apa yang menjadi persoalan dan sejauh mana progres persidangan dan juga polemik ijazah Pak Jokowi ini dihasilkan, namun justru karena kita sudah merenung, karena kita juga sudah melakukan analisa cukup mendalam, dan yang lebih penting lagi, kita ada masukan dari beberapa informasi yang mungkin bisa kita katakan cukup rasional, cukup reliable, dan cukup dipertanggungjawabkan bahwa ternyata dalam konteks polemik ijazah Pak Jokowi ini eksistensialnya tidak berdiri sendiri. Artinya apa? Bahwa kekisruhan dan juga wacana yang saat ini sedang beredar tidak lebih dari upaya-upaya atau skenario-skenario yang semestinya dalam akal sehat kita tadinya ini adalah skenario yang alami. Ternyata dibalik keseluruhan dari apa yang masyarakat kondisikan bahwa polemik ijazah Pak Jokowi ini betul-betul alami, belum betul-betul netral, dan tidak ada para pihak yang menunggangi. Dan setelah kita mencoba untuk mendiagnosa, menganalisa dengan data-data yang ada, dan ditambahkan informasi yang berasal dari pihak orang lain, kita meyakini bahwa apa yang saat ini terjadi, apa yang saat ini sedang diperbincangkan, dan dampaknya luar biasa. Dan tentunya saat-saat kritis saat ini, di mana masyarakat menginginkan sebuah polemik ijazah Pak Jokowi ini akan menjadi titik temu atau diakhirinya. Nah, ini saya katakan ternyata ada pihak-pihak memang sengaja memaintain, mungkin kita juga tidak bisa menyebutkan para pihak, memang data yang tadi baru saja saya mengamati dari pembicaraan di salah satu stasiun TV nasional dengan menghadirkan pakar di bidangnya berkaitan dengan bagaimana mereka memetakan kekuatan isu polemik Pak Jokowi dalam perspektif media dan perspektif survei, sehingga mereka bisa menyimpulkan bahwa isu daripada polemik ijazah Pak Jokowi itu betul-betul nyata, termaintain, terjaga, dan ini merupakan bagian penemuan yang harusnya kita sadari sebagai ancaman, harusnya kita sadari menjadi renungan, dan bahkan ini menjadi amunisi buat kita agar menuntut polemik ijazah Pak Jokowi ini segera dituntaskan. Oke, jadi cara berpikir dan cara kronologi kejadian mengapa pagi ini saya harus mengatakan bukan hanya saya hanya mereview bagaimana ijazah Pak Jokowi dan polemiknya dan bagaimana sejauh mana progresnya, tetapi hari ini juga kita akan memberikan challenge terhadap para pihak yang nantinya dalam kontes tuntut menuntut atau persidangan yang akan dilakukan di Polda Metro Jaya sebagai tuntutan atau hajat dari Pak Jokowi terhadap pihak-pihak yang notabene diduga melakukan pencemaran nama baik dan melakukan hal-hal yang sudah dilayangkan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Nah, ini
pertaruhan dalam konteks hukum, politik, dan juga pertaruhan daripada keseluruhan, totally proses polemik ijazah Pak Jokowi ini akan menjadi isu domain yang harus diselesaikan. Nah, mengapa polemik ijazah Pak Jokowi memang harus diselesaikan? Yang pertama, memang harus selesai karena sebelumnya saya dalam video-video saya mengatakan lokus pembahasan polemik ijazah Pak Jokowi atau mungkin lokus pengadilan ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya sudah mengerucut dalam titik temu. Yang pertama, titik temu isu, yaitu jelas jadi meremasalahkan ijazah Pak Jokowi itu sendiri, apakah asli dan palsu. Nah, yang kedua adalah orang yang nantinya akan terlibat, itu juga udah jelas, yakni Pak Jokowi, Polda Metro Jaya, dan Mas Roy Suryo CS. Nah, ini adalah atribut-atribut penyerta. Kemudian apa yang akan dihasilkan atau tujuan dari proses pengadilan di Polda Metro Jaya ini sudah jelas, akan membuktikan ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Nah, ini rumusan permasalahan dan rumusan kronologi yang akan mengerucut dalam sebuah titik temu, sebuah keputusan Pak Jokowi itu mempunyai ijazah asli atau tidak sebenarnya sudah jelas. Jadi bagi kita sudah tidak ada waktu, sudah tidak ada proses yang bertele-tele, sudah begitu jelas aturannya, sudah begitu jelas orang yang terlibat dan tujuan dan maksud pengadilan yang akan dilakukan di Polda Metro Jaya ini akan membuahkan hasil, akan memaksimalkan upaya-upaya hukum sehingga apa yang dinantikan oleh masyarakat ini betul-betul menjadi sebuah konsensus, kesepakatan yang akan menjadi cerita-cerita, akan menjadi produk-produk hukum yang mengikat baik para pihak yang bersengketa dan juga konsensus masyarakat untuk menerima hasil putusan dari pengadilan. Oke, itu aja. Jika seandainya ini final kesimpulan bahwa jika seandainya dalam proses persidangan yang dilakukan di Polda Metro Jaya tidak diakomodir oleh kesepakatan atau konsensus baik yang bertiga dan masyarakat, kita sebagai masyarakat wajib menuntut melakukan mosi tidak percaya, baik kita tujukan ke Pak Jokowi yang tidak serius atau mungkin administrasi tidak menyerahkan ijazah aslinya dalam persidangan nanti, kemudian Polda yang tidak melakukan kerja-kerja nyata, kerja-kerja transparansinya sebagai tupoksi, sebagai tim penyidik dan pengadil ya, dan kemudian Mas Roy juga tidak bisa maksimal menggunakan hak-hak, kemampuan dan keahliannya untuk menyatakan ijazah asli atau tidak dalam persidangan nanti. Jadi setelah keseluruhan komponen yang ada dalam persidangan tersebut nanti kita akan gugat karena kita merasa sebagai masyarakat dinodai dan disuguhi sebuah tontonan yang tidak produktif yang menyajikan sebuah pertunjukan atau orkestrasi yang memuakkan, dan mungkin juga kita bahkan bertanya apakah betul ada kebenaran bahwa isu daripada polemik ijazah Pak Jokowi ada yang menunggangi dan ada yang maintain, bahkan menggunakan isu-isu tersebut agar tetap terjaga, agar tetap semut, viral, sehingga disimpulkan dalam setiap persidangan yang di situ justru melibatkan sebuah proses hukum terus diingkari atau bahkan meniadakan, tidak mengakui proses-proses yang dihasilkan sebagai keputusan ingkrah. Oke, tetap semangat, kita jaga, kita kawal bahwa persidangan di Polda Metro Jaya menjadi bagian akhir petualangan, dan jangan kita beri kesempatan para pihak menggunakan isu polemik ijazah palsu itu untuk kepentingan yang notabene merugikan kita. Salam waras, NKRI harga mati. Terima kasih.